Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana kumhadamang. Alhamdulillah teman-teman, semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah dan selalu diberikan kesehatan. Amin ya. Tetap semangat teman-teman ya, walaupun kita sedang menjalankan ibadah puasa. Teman-teman, hari ini kita akan belajar mengenai paribasa atau peribahasa ya. Peribahasa itu adalah ucapan atau kalimat yang sudah pasti. Kebanyakan peribahasa itu tidak akan berubah dari waktu ke waktu. Jadi peribahasa itu adalah ungkapan untuk menunjukkan suatu maksud, tetapi ucapan itu tidak kasar, tidak langsung, tidak menuju kepada intinya. Ya, diperhalus lagi ucapannya itu. Nah, maksud dari ucapan itu untuk sebagai petuah atau nasihat atau sebagai pandangan hidup kita atau membandingkan sesuatu dengan hal yang lainnya ya. Jadi untuk membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lainnya dengan ucapan yang lebih halus. Contohnya peribahasa kawas ucing jeung anjing, seperti kucing dan anjing. Nah, peribahasa ini dipakai untuk membandingkan antara manusia yang selalu bertengkar. Setiap bertemu berantem, setiap bertemu dimanapun mereka bertemu selalu berantem. Nah, ibaratnya seperti kawas ucing jeung anjing, bagaikan kucing dan anjing. Jadi dua hewan ini memiliki watak yang sama-sama keras ya. Di mana saja bertemu selalu bertengkar. Contoh yang lainnya yaitu kawas gaang katincak. Kawas gaang katincak itu diibaratkan suasana yang hening, sepi, sunyi ya, tidak ada suara apapun. Biasanya tengah malam ya, tengah malam atau dini hari atau bisa menggambarkan misalkan suasana kelas yang tadi ribut, berisik, tiba-tiba ada guru yang lewat, langsung itu sepi, tiba-tiba suasana kelasnya menjadi sepi. Nomor 2, kawas hayam keur endogan. Nah, seperti ayam yang sedang bertelur. Coba teman-teman perhatikan, jika ada ayam betina yang mau bertelur, berisik sekali, petok, naik sana, naik sini, turun sana, loncat sana, terbang sana gitu kan, ke sono kemari, gelisah gitu, elkes sekeng teu sabar celing cingcat ka ditu ka dieu samar cabak ku lantaran hayang geura tepung atawa hayang geura ngadenge beja nu ditunggu. Nah, jika kita melihat seseorang yang gelisah gitu kan, gelisah nggak bisa diem, ntar sebentar lihat pintu, sebentar duduk, pokoknya nggak bisa diam, nggak tenang, gelisah menunggu kabar dari seseorang, itu diibaratkan sebagai kawas hayam keur endogan, tidak bisa tenang ya, ingin segera mendengar kabar yang ditunggu-tunggu. Yang ketiga, contohnya nu asih dipulang sangit, nu nyaah dipulang moha. Nah, ngagambarkeun jalma anu henteu nyaho mulang tarima. Jadi peribahasa ini menggambarkan seseorang yang sudah diberi pertolongan atau sudah ditolongin oleh orang lain, tetapi yang ditolongin itu tidak berterima kasih, malah berbuat jahat. Kalau bahasa Indonesianya, peribahasanya itu air susu dibalas dengan air tuba, sama seperti itu ya. Kebaikan seseorang dibalas dengan kejahatan. Sama ini dalam bahasa Sundanya juga peribahasanya nu asih dipulang sengit, nu nyaah dipulang moha ya. Kemudian nomor 4, ngajul bulan ku asiwung. Nah, ngajul bulan ku asiwung itu yaitu ngalakukan hal anu teu aya gunana da mustahil kahontal. Teman-teman, asiwung ya, asiwung itu adalah kapas yang dipilin atau dibuntal-buntal di linting sebesar jari biasanya, kemudian dipentang
direntangkan si kapas yang sudah dipilin itu, yang sudah digulung-gulung itu direntangkan, kira-kira panjangnya 1 jengkal dan besarnya sebesar jari ya. Nah, itu kan mustahil ngambil bulan memakai kapas yang sudah dipilin tersebut ya kan. Ini adalah contoh peribahasa untuk menggambarkan seseorang yang melakukan suatu pekerjaan yang mustahil. Ada juga peribahasa lainnya, piit ngendek-ngendek pasir. Nah, piit itu adalah burung gereja, pasir itu adalah gunung ya. Bukit, pasir itu adalah bukit ya. Piit ngendek-ngendek pasir artinya burung gereja ingin memindahkan atau ingin menggoyangkan bukit ya. Itu kan mustahil. Burung gereja sekecil itu ingin menggoyangkan bukit ya, tidak mungkin, itu adalah suatu hal yang mustahil. Nomor 5, kawas bebelahan terong. Nah, kawas bebelahan terong ini digambarkan kepada seseorang yang kembar, biasanya kembar identik, itu mirip sekali sampai-sampai kita tidak bisa membedakan ya. Dalam bahasa Indonesianya adalah bagai pinang dibelah dua. Kembar biasanya saking miripnya kita tidak bisa membedakan yang mana sih adiknya, yang mana sih kakaknya ya. Nah, di dalam bahasa Sunda biasanya peribahasa untuk menggambarkan hal tersebut adalah kawas bebelahan terong ya. Nah, teman-teman, yang keenam adalah kawas kapuk kaibunan. Kapuk ya, teman-teman tahu kapuk ya. Kapuk itu bahan untuk membuat kasur ya, isian kasur. Kasur zaman dulu biasanya terbuat dari kapuk. Kapuk itu sama seperti kapas ya, tapi lebih lembut daripada kapas. Kapuk itu bagaikan kapuk yang kena air embun, langsung lepes-pes gitu. Jadi peribahasa ini untuk menggambarkan seseorang yang hilang tenaganya, lemas tidak berdaya ya, tidak berdaya, tidak bertenaga. Jadi misalkan seseorang itu mendengar suatu kabar yang sangat menyakitkan atau membuat dia kaget, langsung lemas, tidak berdaya ya, tidak ada tenaganya. Kemudian peribahasa yang selanjutnya adalah tamyang melit kabitis. Tamyang melit kabitis itu bagai pagar makan tanaman ya. Pagar makan tanaman atau senjata makan tuan, atau karena mulut bisa binasa. Jadi akibat ulah kita sendiri, akhirnya kita sendiri yang terkena sialnya ya. Katidi resa ku pola sorangan, artinya celaka oleh kelakuan sendiri ya. Tamyang melit kabitis artinya katidi resa ku pola sorangan, atau celaka oleh ulah sendiri. Dalam bahasa Indonesianya, karena mulut bisa binasa, makanya kita harus berhati-hati menjaga ucapan kita, menjaga lisan kita ya. Karena lisan kita yang salah ucap menyakiti orang lain sehingga mengakibatkan diri kita binasa ya, atau senjata makan tuan. Nah, nomor 8, katempuhan buntut maung. Katempuhan buntut maung artinya kudu migawe nepi ka anggeus atawa ngagantian barang anu disanggupan sarta dijanjikeun ku jalma lian anu kalah ka indit ninggalkeun. Jadi katempuhan buntut maung itu orang lain yang melakukan suatu perbuatan, kita malah terkena imbasnya, terkena dampaknya, akibatnya kita yang menanggung akibat dari ulah seseorang yang dekat dengan kita biasanya. Nah, itu diibaratkan dengan seseorang makan cempedak, kita kena getahnya. Jadi orang lain yang makan enaknya, kita terkena imbasnya akibat kita dekat dengan orang tersebut. Nah, teman-teman, tugas hari ini ya, teman-teman, tadi materi yang sudah
Ibu tulis ini kan di buku paket juga ada ya. Di buku paket ada. Sekarang teman-teman tugasnya mencari 5 contoh peribahasa lainnya ya. Cari 5 contoh peribahasa lainnya di Google ada. Kemudian tulis dengan artinya. Dan kalau bisa sekaligus dengan bahasa Indonesianya ya. Tetapi kalau tidak bisa bahasa Indonesianya boleh bahasa Sundanya saja. Contoh seperti ini. Katempuhan buntut maung nyata kudu migawe nepi ka anggeus atawa ngegantian barang nu disanggupan serta dijanjikeun ku jalan malian ya. Seperti itu. Kalau teman-teman bisa atau menemukan peribahasa Indonesianya yang artinya sama dengan peribahasa itu ya, boleh teman-teman tulis. Nih, seperti ini nih kan, kawas bebelahan terong, bahasa Indonesianya bagai pinang dibelah dua. Jadi nanti teman-teman tulis bahasa Sundanya dulu, kawas bebelahan terong artinya digunakan pikeun nyebut dua jelema anu kembar, contohnya gitu ya. Terus kemudian selanjutnya ditulis bahasa Indonesianya bagai pinang dibelah dua. Nah, seperti itu teman-teman ya. Tugas hari ini tulis di buku tulis. Kemudian difotokan ke bola nih. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.